Sebenarnya Deka Batik itu berdiri saat masa pandemi di tahun 2020, tepatnya tanggal 10 Mei 2020 dan bertepatan dengan 17 Ramadan 1441 Hijriah. Semangatnya berdirinya Deka Batik itu adalah bagaimana bisa melestarikan budaya, karena batik adalah bagian daripada budaya Nusantara, budaya leluhur yang harus kita lestarikan. Terus selain itu bagaimana juga Deka Batik bisa memberikan persembahan motif-motif yang kekinian yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama di dunia fashion. Bicara tentang batik di Sumeneb, Sumeneb merupakan satu daerah di Pulau Madura yang juga memiliki kekayaan karya batik. Tentu saja batik Sumeneb mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari itu guratan, coretan, dan motif, serta pewarnaan. Nah, tentu ini di latar belakangi baik dari kondisi geografis, alam, kegiatan budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb sendiri. Di Deka Batik itu atau lebih dikenal dengan Temar Kampeng Batik itu merupakan nama yang sengaja saya ambil dengan makna bahwa Temar Kampeng itu adalah lentera kecil yang dapat menerangi sesuatu di sekitarnya ataupun sampai di kejauhan, dengan harapan bahwa Deka Batik itu memang lahir dari kampung yang cukup kecil tetapi kemudian bisa menasional bahkan mendunia, sehingga orang-orang pada tertarik untuk memakai batik yang berkelas dan ngerti apa yang dipakai. Untuk Deka Batik kita produksinya ada yang ini kita bicara produksi batik, ada yang memang betul adalah warna alam, ada yang juga sintetis atau kimia. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tetapi kita jamin bahwa produk Deka Batik itu tidak ada yang luntur, apakah itu yang warna alam ataupun yang sintetis, karena kita pakai kunci warna yang kita kenal dengan water glass. Jadi dijamin dari sisi kualitas tidak luntur dan tidak mudah pudar warnanya. Mengenai motif-motifnya, Deka Batik itu desain Deka Batik sendiri tentu tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi berangkat dari sebuah imajinasi yang itu bisa lahir dari suatu kekayaan adat istiadat, atau kemudian ada imajinasi yang lahir dari perjalanan spiritualitas saya ataupun kemudian desainer Deka Batik sendiri. Dan kita tidak mau monoton bahwa batik itu kesannya kan hanya sebatas ukiran atau kemudian ada gambar-gambar flora dan fauna. Tetapi juga Deka Batik mencoba menyuguhkan sesuatu yang baru, yang itu nuansanya lebih milenial. Karena bagaimanapun ini harus tetap lestari dan dicintai oleh generasi-generasi berikutnya. Di Deka Batik itu adalah full tulis, pakai canting, tidak cap, tidak juga printing. Nah, seperti ini misalnya, ini tidak hanya soal flora dan fauna, tetapi langsung tulisan. Tetapi juga ada nuansa batiknya, kalaupun sebentar. Nah, ini sebenarnya adalah sarang lebah yang coba kita tampilkan di sini, gitu. Jadi mudah-mudahan Deka Batik ini
betul-betul sebagaimana madu atau sebagaimana juga Temar Kampel. Saya mengerjakan di bidang ini kurang lebih 2 tahun, dari 2020 sampai sekarang. Yang pertama, saya ingin melestarikan budaya supaya tidak hilang, karena ini adalah warisan nenek moyang kita. Dan yang kedua, saya ingin menginspirasi karya-karya saya supaya lebih dikenal masyarakat. Proses pembuatan batik ada 4 tahap. Yang pertama, tahap desain. Yang kedua, pembatikan. Yang ketiga, pewarnaan. Dan yang keempat, finishing. Dalam satu batik itu dikerjakan kurang lebih waktu 6 hari. 2 hari proses pembatikan, 2 hari proses pewarnaan, 2 hari proses pelorotan atau finishing. Yang membedakan ciri batik Sumeneb dibanding dengan batik dari daerah lain yaitu pada tema yang jelas ya, tema, kemudian guratan goresan ya. Batik Sumeneb mempunyai goresan yang cukup halus ya. Dengan pewarnaan cukup berani, mencolok. Itu merupakan karakteristik orang Madura yang memang berani. Sangat berbeda dengan batik yang ada atau diproduksi di daerah Jawa. Batik Sumeneb mempunyai kekhasan tersendiri. Jadi kita melihat secara umum yaitu dari pewarnaan, guratan dan goresan, kemudian tema yang terinspirasi dari lingkungan alam dan budaya Madura sendiri. Nah, untuk pengembangannya Dekabatik akan berupaya ke depan, pertama bagaimana terus bisa Dekabatik menyasar semua kalangan masyarakat, apakah itu kelompok milenial ataupun para pejabat atau artis sekalipun. Nah, itu yang menjadi titik sasaran kita. Kenapa? Terutama adalah kelompok milenial. Kesannya orang memakai batik itu kan seperti orang tua. Tetapi ketika coba kita dengan desain kekinian, kalangan muda juga pasti suka, kan gitu. Nah, ini yang juga akan kita rilis ke depan. Untuk harapan kepada teman-teman semua pelaku UMKM, tentu ayo kita terus berkreasi, berinovasi, dan juga tentu juga ada kompetisi, tetapi kompetisi itu adalah secara sehat, sportif, sehingga kemudian satu sama lain saling membesarkan, tidak saling menjatuhkan. Barangkali itu yang harapan dari Dekabatik kepada seluruh teman-teman UMKM di Sumeneb.